Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sparta. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan chapter 24 yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela Nazat Salsabila. Nama saya Haryadini Kurniati. Saya Sabrina Rahma Zahra. Jadi di sini di bab ini kita akan mempelajari tentang prinsip full disclosure dan penerapannya. Yang kedua kita akan membahas pengungkapan untuk transaksi pihak berelasi, peristiwa setelah periode pelaporan, segmen bisnis dan laporan interim. Yang ketiga ada pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen, dan yang terakhir menjelaskan isu lain terkait penerapan full disclosure. Jadi yang pertama di sini ada full disclosure principle. Full disclosure principle adalah prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang bersifat material, yaitu informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan tidak boleh hanya berisi angka, tetapi juga harus memberikan informasi yang cukup agar tidak menyesatkan. Misalnya, jika ada risiko atau kejadian penting, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari financial information. Jadi informasi keuangan itu tidak hanya berasal dari laporan utama seperti laporan posisi keuangan atau laba rugi. Ada juga beberapa sumber lain, misalnya catatan atas laporan keuangan. Di sini menjelaskan detail dari angka tersebut. Terus selanjutnya ada informasi tambahan, misalnya kayak data pendukung. Terus selanjutnya laporan manajemen ini untuk memberi gambaran kondisi perusahaan. Dan yang terakhir ada informasi eksternal untuk misalnya seperti laporan analis atau berita. Nah, di gambar ini itu menjelaskan cakupan informasi dalam pelaporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan, misalnya investasi atau pemberian kredit. Di bagian panah yang paling atas itu bisa dilihat bahwa semua informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan itu sangat luas. Namun, pelaporan keuangannya hanya mencakup sebagian dari keseluruhan informasi tersebut. Di bagian yang paling bawah ini, laporan keuangan utama terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, terus laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Ini adalah informasi inti yang wajib disajikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Bagian ini tuh berisi penjelasan lebih detail mengenai angka-angka di laporan utama. Misalnya kayak kebijakan akuntansi yang digunakan, metode persediaan yang digunakan, serta informasi tentang risiko atau konsinensi. Tujuannya itu agar pengguna laporan bisa memahami data dengan lebih jelas. Kemudian ada informasi tambahan atau supplementary information. Ini tuh mencakup hal-hal seperti perubahan harga atau informasi khusus industrinya yang ngebantu memberikan gambar yang lebih lengkap. Selain itu juga ada bentuk lain dari pelaporan keuangan, misalnya analisis manajemen dan surat kepada pemegang saham. Informasi ini tuh biasanya bersifat naratif dan memberikan sudut pandang dari pihak manajemen. Yang terakhir ada informasi lain dari luar pelaporan keuangan, misalnya laporan analis, berita perusahaan, dan statistik ekonomi. Nah, walaupun tidak termasuk dalam laporan resmi, informasi ini tuh tetap penting buat ngedukung pengambilan keputusan. Jadi, laporan keuangan itu bukan cuma bagian dari keseluruhan informasi yang dibutuhkan, tapi juga untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya di sini ada increase in reporting requirement. Jadi
pengungkapan dalam laporan keuangan semakin meningkat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bisnis yang semakin kompleks. Jadi, butuh informasi yang lebih banyak. Terus yang kedua, pengguna membutuhkan informasi yang cepat dan relevan. Dan yang ketiga ini, akuntansi juga digunakan sebagai alat kontrol dan monitoring, sehingga transparansi itu akan menjadi sangat penting. Selain itu, sekarang perusahaan juga dituntut memberikan informasi yang bersifat ke depan atau forward-looking. Nah, di sini konsep dasarnya itu berdasarkan survei untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang cenderung berubah, pelaporan bisnis itu harus memberikan informasi yang berorientasi ke masa depan, fokus ke faktor-faktor yang memiliki nilai panjang, dan informasi yang dilaporkan secara eksternal maupun internal itu harus selaras. Selanjutnya ada differential disclosure. Jadi differential disclosure ini yaitu konsep di mana tingkat pengungkapan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksibilitas perusahaan. IASB mengembangkan IFRS untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi lebih sederhana, yaitu topik yang tidak relevan dihilangkan. Yang kedua, pilihan kebijakan akuntansinya menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, pengukuran dan pengakuannya disederhanakan. Yang keempat, pengungkapannya menjadi lebih sedikit. Dan yang terakhir, revisi dibatasi misalnya menjadi 3 tahun sekali. Tujuannya ini agar tetap informatif tapi tidak memberatkan perusahaan kecil. Selanjutnya ada notes to the financial statement. Jadi notes to the financial statement ini adalah bagian yang menjelaskan lebih detail angka-angka yang ada di dalam laporan utama. Jadi kalau laporan utama itu ringkasan, maka catatan ini tuh sebagai penjelasan lengkapnya. Nah, tanpa catatan ini laporan keuangan bisa sulit dipahami atau bahkan bisa jadi salah interpretasi. Di sini ada accounting policies atau kebijakan akuntansinya. Jadi ini adalah metode dan prinsip yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu juga harus dijelaskan juga terkait judgement atau pertimbangan profesionalnya serta asumsi atau perkiraan yang digunakan. Di sini ada hal-hal utama yang harus diungkapkan dalam notes to the financial statement. Yang pertama, untuk inventory, property, plant and equipment, creditor claims atau utang, equity holders claims, fair value, deferred tax, pension and lease, dan change in accounting principle. Selanjutnya ada disclosure of special transaction or events. Jadi ini tuh dalam laporan keuangan ada beberapa hal yang wajib diungkapkan secara khusus. Misalnya related party transaction. Jadi ini tuh transaksi antar perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan khusus. Misalnya kayak induk perusahaan dengan anak perusahaan atau pemegang saham utama, karena hubungan ini tuh bisa mempengaruhi kewajaran transaksi, maka harus diungkapkan secara jelas. Misalnya kayak hubungan antar pihaknya apa, terus nilai transaksi dan saldo yang masih ada, risiko seperti kemungkinan piutang tidak tertagih, atau beban yang terkait. Tujuannya itu agar pengguna laporan bisa menilai apakah transaksi tersebut wajar atau tidak. Yang kedua, ada error, yaitu kesalahan dalam pencatatan yang harus diperbaiki dan dijelaskan. Dan yang terakhir ada fraud, yaitu kecurangan atau manipulasi yang harus diungkapkan secara transparan. Intinya, semua hal yang bisa membuat laporan menjadi menyesatkan itu harus dijelaskan dengan jelas. Selanjutnya ada event after the reporting period, subsequent events. Nah, ini tuh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, tapi sebelum laporan tersebut diterbitkan atau disahkan. Nah, di sini sebagai contoh, kalau ada laporan yang dibuat per 31 Desember dan disahkannya pada 3 Maret, maka periode tersebut disebut subsequent event period. Di tanggal 3 Maret tersebut disebut financial statement
authorization date atau tanggal laporan keuangan secara resmi disetujui untuk diterbitkan. Selama periode authorization date ini, semua kejadian harus dianalisis apakah berpengaruh terhadap laporan keuangan atau tidak. Nah, subsequent events ini dibagi jadi dua. Yang pertama, adjusting events, yaitu peristiwa yang berkaitan dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi, laporan keuangan itu harus disesuaikan. Contohnya, kalau ada pelanggan yang bangkrut setelah periode laporan, maka kemungkinan piutang tersebut memang sudah bermasalah sebelumnya. Yang kedua, ini ada non-adjusting events, yaitu peristiwa yang benar-benar baru terjadi setelah periode pelaporan. Nah, di non-adjusting events ini laporannya nggak perlu diubah, tapi harus diungkapkan kalau dampaknya itu signifikan, misalnya kayak kebakaran atau bencana alam. Selanjutnya ada reporting for diversified companies. Nah, pada perusahaan yang memiliki banyak lini bisnis atau disebut diversified companies, informasi laporan keuangan itu nggak cukup cuma disajikan secara keseluruhan. Investor dan analis ini membutuhkan informasi yang lebih rinci, misalnya kayak laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan cash flow yang dipisahkan berdasarkan masing-masing segmen. Hal ini tuh penting karena setiap segmen memiliki kontribusi yang berbeda terhadap total laba perusahaan. Dengan adanya pemisahan segmen ini, pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan lebih jelas bagian mana yang memberikan keuntungan terbesar dan bagaimana kinerja masing-masing segmen secara spesifik. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi ini untuk memberikan informasi terkait berbagai jenis kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan dan berbagai lingkungan ekonomi tempat perusahaan tersebut beroperasi. Tujuannya ini membantu user atau pengguna laporan keuangan agar memahami kinerja perusahaan, menilai prospek arus kas di masa depan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada basic principles dari disclosure issues. Berdasarkan IFRS, perusahaan ini diwajibkan untuk menyajikan informasi segmen dalam laporan keuangan mereka. Pendekatan yang digunakan adalah management approach, yaitu pembagian segmen didasarkan pada bagaimana manajemen mengelola dan mengevaluasi bisnis. Artinya, informasi yang disajikan kepada pihak eksternal sebenarnya sama dengan informasi yang digunakan oleh manajemen internal dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada identifying operating segment. Jadi operating segment ini adalah bagian dari perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, menghasilkan pendapatan, dan memiliki beban. Segmen ini tuh secara rutin dievaluasi oleh manajemen, khususnya oleh pihak pengambil keputusan utama, serta memiliki informasi keuangan yang terpisah sehingga dapat dianalisis secara mandiri. Namun, nggak semua segmen ini harus dilaporkan. Perusahaan menggunakan batasan kuantitatif sebesar 10%, artinya suatu segmen akan dilaporkan jika memenuhi minimal 10% dari total revenue, total profit or loss, atau total aset. Selain itu, terdapat aturan tambahan, yaitu total pendapatan dari segmen yang dilaporkan harus mencapai minimal 75% dari total penjualan eksternal perusahaan. Jika belum mencapai, maka perusahaan harus menambahkan segmen lain sampai memenuhi batas tersebut. Nah, jumlah segmen yang dilaporkan juga biasanya dibatasi agar tidak terlalu banyak dan tetap mudah dipahami. Di sini ada contoh identifying operating segment berdasarkan revenue test.
Rumusnya itu didapat dari 10% dikali sama total revenue. Jadi 10% dikali sama 2.150 hasilnya 215. Nah, segmen yang signifikan itu dan harus dilaporkan yang revenue-nya itu lebih dari 215, yaitu di segmen C, D, dan E. Selanjutnya adalah tes berdasarkan profit atau loss. Nah, pada tahap ini kita nggak cuma lihat apakah suatu segmen menghasilkan keuntungan, tetapi juga ngelihat seberapa besar kontribusinya. Caranya itu dengan menjumlahkan seluruh segmen yang menghasilkan profit, lalu dibandingkan dengan total loss-nya. Dari keduanya dipilih nilai yang lebih besar. Di contoh ini, total profitnya itu 90, didapat dari 10 tambah 2 tambah 40 tambah 20 dan ditambah 18. Terus dihitung 10% dikali 90 hasilnya 9. Kemudian segmen yang operating profit or loss-nya lebih dari 9 harus itu memenuhi kriteria dan harus dilaporkan. Selanjutnya uji berdasarkan aset. Di sini ada identifiable asset test, itu 10% dikali dari total identifiable asset. Jadi 10% dikali 970 hasilnya 97. Nah, segmen yang memenuhi syarat untuk dilaporkan berdasarkan aset test atau yang lebih dari 97 yaitu C, D, dan E. Nah, berdasarkan hasil tiga tes sebelumnya, segmen yang lolos dari semua kriteria yaitu segmen A, C, D, dan E. Dengan asumsi keempat segmen tersebut memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi tes 75% dari total penjualan gabungan, maka 75% of combined sales test, yaitu 75% dikali dari total revenue-nya, yaitu 2.150, hasilnya 1.612,5. Nah, total sales dari A, C, D, dan E itu 2.000, didapat dari 100 tambah 700 tambah 300 dan tambah 900. Ini tuh memenuhi kriteria yang ditentukan dan harus dilaporkan. Terus selanjutnya ada prinsip pengukuran. Jadi, dalam pelaporan segmen, perusahaan itu tidak wajib menggunakan prinsip akuntansi yang sama seperti yang dipakai di laporan keuangan konsolidasi. Karena kalau semua harus mengikuti standar IFRS, justru akan sulit diterapkan di tingkat segmen. Soalnya ada beberapa hal dalam IFRS yang memang tidak cocok diterapkan ke segmen. Apalagi kalau perusahaan punya segmen di negara yang berbeda. Selain itu, IASB juga tidak mewajibkan perusahaan untuk membagi biaya umum ke setiap segmen hanya untuk laporan eksternal. Nah, biaya umum sendiri itu adalah biaya yang dipakai untuk lebih dari satu segmen dan tidak bisa dibagi secara jelas. Contohnya ada gaji presiden ataupun direktur perusahaan. Biaya seperti ini itu sulit banget ditentukan. Biaya seperti ini sulit banget ditentukan. Jadi harus masuk ke dalam segmen tertentu karena manfaatnya untuk seluruh perusahaan. Kalau misalnya dipaksa untuk dibagi, hasilnya bisa jadi tidak akurat ataupun asal-asalan. Jadi kalau perusahaan memang membagi biaya umum ke setiap segmen, pembagiannya harus masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya dibagi sekedar tanpa ada dasarnya. Selanjutnya, informasi segmen yang harus dilaporkan. Jadi dalam pelaporan segmen, IASB itu mewajibkan perusahaan untuk melaporkan beberapa informasi yang penting agar pengguna laporan keuangan itu bisa memahami kinerja tiap segmen dengan lebih jelas lagi.
Yang pertama, perusahaan tuh harus melaporkan yaitu satu ada informasi umum tentang segmen operasi, di mana perusahaan tuh harus menjelaskan dasar penentuan segmen, misalnya berdasarkan produk, jasa, ataupun wilayah. Selain itu, dijelaskan juga jenis produk ataupun layanannya yang menjadi sumber pendapatan dari masing-masing segmen. Yang kedua, ada informasi laba rugi segmen operasi pelanggan. Perusahaan perlu yaitu perusahaan perlu menyajikan komponen-komponen yang membentuk laba atau rugi tiap segmen, seperti pendapatan dari pelanggan luar, pendapatan dari beban bunga, dan juga beban penyusutan ataupun amortisasi. Tujuannya itu supaya kita bisa melihat apa saja yang memengaruhi kinerja tiap segmen. Yang ketiga ada aset dan liabilitas segmen, yaitu perusahaan harus melaporkan total aset dan liabilitas untuk setiap segmen, sehingga dapat diketahui seberapa besar sumber daya yang digunakan dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing segmen. Yang keempat ada rekonsiliasi. Artinya, perusahaan tuh harus menjelaskan hubungan antara total pendapatan segmen dengan total pendapatan perusahaan, seperti laba rugi segmen dengan laba sebelum pajak, serta aset dan liabilitas segmen dengan total keseluruhan. Ini itu penting supaya data segmen tetap nyambung dengan laporan keuangan utama. Yang kelima, ada informasi berdasarkan produk dan wilayah geografis. Jadi, jika segmen tidak dibagi berdasarkan wilayah, perusahaan tetap harus mengungkapkan informasi seperti pendapatan, aset jangka panjang, dan investasi aset jangka panjang berdasarkan wilayah, baik di negara asal maupun negara lainnya. Lalu, yang terakhir ada pelanggan utama, di mana jika ada satu pelanggan yang menyumbang 10% atau hal lebih dari total pendapatannya, maka perusahaan itu wajib mengungkapkannya. Hal ini tuh penting agar bisa menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap pelanggan tertentu. Oke, selanjutnya ada laporan interim atau sementara. Jadi, laporan interim atau sementara adalah laporan keuangan yang disusun untuk periode kurang dari 1 tahun. Misalnya laporan triwulan ataupun 3 bulan. Jadi, laporan ini tuh bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih cepat dan tepat kepada para penggunanya seperti investor, sehingga mereka tidak perlu menunggu laporan tahunan. Nah, dalam IFRS digunakan pendekatan diskrit. Diskrit artinya setiap periode interim dianggap sebagai periode akuntansi yang berdiri sendiri, bukan sekedar bagian dari laporan tahunan. Oleh karena itu, perusahaan tetap menggunakan prinsip akrual dan penangguhan, seperti pada laporan tahunan. Selain itu, pendapatan dan beban itu diakui saat benar-benar terjadi, serta tidak boleh dipercepat atau ditunda hanya karena periodenya lebih pendek. Dan pengakuan beban itu tidak berubah meskipun laporannya disusun untuk periode yang lebih singkat. Selanjutnya, itu ada masalah unik dalam pelaporan sementara. Yang pertama itu ada income tax, yaitu pajak penghasilan. Perusahaan itu tidak selalu menggunakan satu tarif aja, karena bisa bersifat progresif, yang dimana artinya itu semakin besar penghasilannya, tarif pajaknya itu juga akan berbeda. Hal ini jadi masalah dalam laporan interim, karena menurut IFRS, perusahaan harus menggunakan pendekatan anualis, yang artinya pajak itu dihitung berdasarkan estimasi tarif pajak rata-rata untuk 1 tahun penuh. Kemudian diakui secara proporsional pada setiap periode laporan interim. Nah, jika estimasinya tarifnya itu berubah, maka akan disesuaikan pada periode yang berikutnya. Yang kedua ada seasonality ataupun musiman.
Di di sini adalah kondisi ketika penjualan perusahaan itu hanya tinggi pada waktu tertentu, sehingga tidak merata sepanjang tahun. Sementara itu, biaya seperti gaji, sewa, dan biaya operasional lainnya tetap harus dikeluarkan secara stabil sepanjang tahun. Nah, dampaknya itu akibatnya akibat kondisi tersebut labanya pada setiap periode interim itu bisa berfluktuasi ataupun naik turun. Selanjutnya ada laporan auditor dan manajemen. Di sini pengungkapan dalam laporan auditor dan juga tanggung jawab manajemen. Tujuan pembelajaran ini untuk mengidentifikasi pengungkapan dalam laporan auditor dan juga tanggung jawab manajemen. Lalu ada opini auditor. Opini auditor adalah pernyataan dari auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Nah, jenis-jenis opini auditor itu ada yang pertama opini wajar dengan pengecualian yaitu qualified. Artinya secara umum laporan keuangannya itu udah wajar, tetapi ada bagian tertentu yang tidak sesuai ataupun bermasalah. Lalu yang kedua ada opini tidak wajar atau adverse. Artinya laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar sehingga Wi, minjem apa deh? tidak dapat dipercaya. Mau, mau Lalu search. yang itu ada opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Artinya auditor tidak dapat memberikan opini, biasanya karena kekurangan data ataupun pembatasan dalam pemeriksaan. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Nah, manajemen itu memiliki tanggung jawab utama dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Lalu ada untuk menjamin keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan. Lalu yang terakhir itu untuk memastikan laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, di sini ada auditor's report. Nah, di bagian paragraf awal di auditor's report itu auditor menjelaskan bahwa mereka itu sudah mengaudit laporan keuangan perusahaan. Periode yang diaudit itu misalnya sampai 31 Desember. Dan laporan yang diperiksa itu ada neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada di paragraf kedua ada responsibility ataupun tanggung jawab manajemen. Di bagian ini tuh menjelaskan bahwa manajemen ataupun direksinya itu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, memastikan laporan keuangan tersebut benar dan wajar, terus sudah menggunakan standar akuntansi ataupun IFRS, dan juga menjaga sistem dan pencatatan keuangan tetap baik. Lalu yang ketiga, di paragraf ketiga ada auditor responsibility ataupun tanggung jawab auditor. Di sini auditor menjelaskan tugas mereka, yaitu memberikan opini ataupun pendapat atas laporan keuangannya, lalu melakukan audit sesuai standar audit, mengumpulkan bukti yang cukup, dan juga mengecek apakah ada kesalahan material atau tidak. Lalu di paragraf keempat itu ada penjelasan proses audit. Nah, di sini auditor itu juga menjelaskan kalau audit itu dilakukan dengan prosedur, termasuk menilai risiko kesalahan ataupun kecurangan. Lalu kemudian mengevaluasi kebijakan akuntansi dan estimasi dari manajemen. Lalu di paragraf kelima itu ada opini auditor. Nah, di bagian ini tuh ditulis kalau laporan keuangan give a true and fair view. Jadi sesuai IFRS, artinya laporan keuangannya itu sudah wajar ataupun tidak dimodifikasi dan tidak ada masalah besar. Lalu yang di paragraf 6 atau terakhir itu ada opini tambahan. Ada juga bagian tambahan seperti laporan itu sesuai dengan hukum yang berlaku, informasi dan direksi konsisten, serta usulan penggunaan laba sudah disetujui. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk melengkapi penilaian auditor. Selanjutnya, ada laporan auditor.
Nah, umumnya opini auditor itu biasanya biasanya auditor itu memberikan opini yang tidak dimodifikasi ataupun wajar, yang berarti laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar. Tapi dalam kondisi tertentu, auditor itu bisa menambahkan paragraf penjelasan tanpa mengubah opini tersebut. Nah, jenis paragrafnya itu yang pertama ada keberlangsungan usaha ataupun going concern. Di sini paragraf itu ditambahkan jika ada keraguan apakah perusahaan dapat terus beroperasi di masa depan. Lalu yang kedua ada kurangnya konsistensi. Itu digunakan ketika ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan. Lalu yang ketiga, penekanan pada suatu masalah. Itu paragraf ini digunakan untuk menyoroti hal penting dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ada qualified opinion, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Nah, opini ini itu diberikan ketika laporan keuangan secara umum sudah wajar, tetapi terdapat masalah pada bagian tertentunya. Artinya, kesalahan ataupun masalah tersebut tidak terlalu besar sehingga tidak mempengaruhi keseluruhan laporan. Kondisi yang menyebabkannya itu yang pertama ada pembatasan ruang lingkup audit, yaitu auditor tidak bisa memperoleh bukti yang cukup pada bagian tertentu. Contohnya, auditor itu tidak bisa memeriksa persediaan karena datanya tidak lengkap. Jadi, auditor hanya ragu pada bagian itu saja, bukan seluruh laporan. Yang kedua, laporan keuangan tidak sepenuhnya wajar. Karena yang pertama ada tidak sesuai dengan standar prinsip akuntansi. Jadi kesalahan ini hanya terjadi di bagian tertentu. Lalu yang ketiga itu pengungkapan tidak memadai, yaitu informasi penting tidak dijelaskan dengan cukup jelas pada laporan tersebut. Selanjutnya, itu ada auditor report at first. Nah, at first opinion itu atau opini yang tidak menguntungkan adalah opini yang diberikan auditor ketika kesalahan dalam laporan keuangannya itu sudah sangat besar dan juga serius. Nah, diberikan jika kesalahannya itu sangat material sehingga tidak cukup hanya dengan opini pengecualian. Artinya, yang pertama, laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar ataupun tidak sesuai dengan standar IFRS. Yang kedua, biasanya itu jarang terjadi karena perusahaan itu sudah mengubah sistem akuntansinya agar sesuai dengan standar IFRS. Yang ketiga, regulator pasar itu tidak mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa ataupun perusahaan publik untuk mengikuti opini yang merugikan. Selanjutnya, ada disclaimer of opinion. Nah, disclaimer of opinion adalah kondisi di mana auditor itu nggak bisa memberikan opininya atas laporan keuangan perusahaan. Hal ini tuh biasanya terjadi karena auditor tidak mendapatkan cukup bukti atau tidak memiliki bukti yang cukup ataupun informasi untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi, auditor itu tidak bisa memastikan apakah laporan tersebut sudah benar atau tidak. Penyebabnya itu bisa karena yang pertama data atau dokumennya tidak lengkap, yang kedua adanya pembatasan dalam proses audit, lalu yang ketiga ada kondisi tertentu yang membuat auditor itu tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Akibatnya auditor itu memilih tidak memberikan pendapat sama sekali, karena kalau misalnya auditor tetap memberikan opini, hasilnya itu bisa salah ataupun menyesatkan. Selanjutnya ada manajemen komentari. Di sini manajemen komentari adalah laporan tambahan dari manajemen yang bertujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami kondisi perusahaan secara lebih mendalam.
Laporan ini tuh menjelaskan tentang kondisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas secara lebih detail dan juga naratif. Nah, isi utama dari manajemen komentari itu ada yang pertama ada faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Di situ menjelaskan bahwa hal-hal yang berdampak pada kinerja perusahaan seperti perusahaan kondisi ekonomi ataupun industri, persaingan bisnis, serta bagaimana perusahaan merespon kondisi tersebut. Lalu yang kedua ada sumber pendanaan dari struktur modal. Di situ menjelaskan dari mana perusahaan itu memperoleh dananya, apakah dari hutang ataupun dari ekuitasnya. Yang ketiga ada sumber daya yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Di situ menjelaskan aset penting yang tidak terlihat langsung di dalam laporan keuangan, seperti kualitas sumber daya manusia ataupun juga reputasi perusahaan. Selanjutnya, itu ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, memastikan laporan sesuai dengan standar IFRS, lalu menyediakan informasi yang akurat dan andal. Manajemen juga harus membuat dan menjaga sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu ada peran auditor. Nah, auditor itu harus melakukan pemeriksaan secara independen, menilai apakah laporan keuangannya itu sudah sesuai dengan standar IFRS serta memberikan opini auditnya. Selanjutnya, ada current reporting issues. Nah, saat ini investor itu tidak hanya membutuhkan informasi masa lalu, tapi juga ingin mengetahui prospek atau masa depan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu dapat menyajikan laporan keuangan secara prospektif. Laporan prospektif adalah serangkaian laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan dari suatu perusahaan. Lalu ada financial projection. Nah, proyeksi keuangan adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan data berdasarkan satu ataupun lebih asumsi. Potensi keuangannya, hasil operasi, dan juga arus yang diharapkan dan suatu entitas. Contohnya, jika buka cabang baru, penjualan itu akan naik 20%. Lalu ada regulator juga tetap menetapkan aturan perlindungan atau safe harbor rules untuk melindungi perusahaan. Artinya jika perusahaan itu tidak langsung disalahkan jika prediksinya itu tidak tercapai, selama dibuat dengan itikat baik dan disertai dengan asumsi yang jelas. Selanjutnya ada current reporting issue ataupun internet financial reporting. Nah, saat ini banyak perusahaan itu sudah memanfaatkan internet untuk menyajikan laporan keuangan dan berbagai pengungkapan lainnya melalui website resmi perusahaan. Hal ini dilakukan karena kebutuhan pengguna laporan keuangan yang ingin mendapatkan informasi secara lebih cepat, mudah, dan juga fleksibel tanpa harus menunggu laporan dalam bentuk cetak. Nah, penggunaan internet itu dalam laporan keuangan bisa memberikan beberapa manfaat penting. Antara lain, yang pertama ada komunikasinya itu bisa jadi lebih cepat. Nah, perusahaan itu dapat menyampaikan informasi keuangan secara langsung kepada investor, kreditor, dan juga pengguna lainnya. Yang kedua, kemudahan dalam mencari informasi. Jadi, pengguna itu dapat memanfaatkan search engine untuk mencari data tertentu. Hal ini bisa membuat proses pencarian informasi menjadi jauh lebih praktis dibandingkan laporan keuangan dalam bentuk cetak. Yang ketiga, dapat membantu laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan itu mendapatkan laporan data yang lebih rinci.
dan juga relevan dan tepat sehingga waktu dibandingkan laporan itu berbasis kertas. Selanjutnya ada pelaporan keuangan yang curang yaitu fraudulent financial reporting, di mana itu adalah tindakan yang sengaja ataupun ceroboh, baik tindakan maupun kelalaian yang menyebabkan laporan keuangan itu sesat secara material. Bentuk kecurangannya itu seperti yang pertama ada manipulasi ataupun pemalsuan data, misalnya data persediaannya itu dipalsukan. Lalu yang kedua ada salah penerapan kebijakan akuntansi. Yang ketiga tidak ada mengungkapkan transaksi penting. Di sini ada kasus penipuan yang melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti Parmalat dan juga Mahindra Satyam serta Societe Generale. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi kecurangan ataupun masalah ini. Selanjutnya, nah di sini ada data fraud financial reporting. Gambar ini tuh menjelaskan jenis-jenis kecurangan dalam laporan keuangan dan kejahatan ekonomi serta perbandingan presentasinya antara tahun 2014 dan juga 2016. Nah, yang untuk grafik orange itu tahun 2016 dan grafik kuning itu 2014. Nah, di sini nomor 1 untuk aset misappropriation ataupun penyalahgunaan aset paling tinggi itu oleh si aset misappropriation itu sekitar 70% pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 itu turun sedikit jadi sekitar 65%, yang artinya ini adalah jenis fraud paling sering terjadi, misalnya bisa berupa pencurian kas, barang ataupun aset perusahaan. Selanjutnya, di sini ada penyebab pelaporan keuangan yang curang. Jadi, kecurangan dalam laporan keuangan itu biasanya terjadi karena kombinasi faktor internal dan juga eksternal, yaitu kemudian bisa mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi. Penyebab umumnya itu biasanya karena adanya keinginan untuk menaikkan harga saham, lalu menghindari pelanggaran perjanjian utang, lalu yang terakhir ada mencari keuntungan pribadi seperti bonus, promosi, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada penyebab pelaporan keuangan yang curang, yaitu peluang bisa terjadinya kecurangan. Nah, peluang terjadinya kecurangan itu muncul ketika fraud itu mudah untuk dilakukan oleh seseorang dan sulit dideteksi. Faktornya yang bisa menciptakan peluang tersebut yaitu yang pertama, tidak adanya pengawasan yang efektif dari dewan direksi ataupun komite auditnya. Lalu yang kedua, pengendalian internal lemah ataupun tidak memadai. Yang ketiga, transaksi yang kompleks atau tidak biasa. Misalnya merger, akuisisi, dan juga derivatif. Lalu yang keempat, adanya estimasi akuntansi yang subjektif, misalnya cadangan kerugian garansi. Lalu penyebab fraud itu yang terakhir itu bisa dari fungsi audit internal yang tidak efektif, atau kurang staf ataupun ruang lingkupnya terbatas. Selanjutnya ada basic financial statement analysis. Perspektif on financial statement analysis. Analisis laporan keuangan adalah proses untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara terarah dan tidak bisa dilakukan secara asal.
Yang pertama, kita harus menentukan tujuan analisis terlebih dahulu. Misalnya, ingin mengetahui profit, likuiditas, atau risiko perusahaan. Yang kedua, setiap rasio memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, current rasio digunakan untuk mengukur likuiditas, sedangkan ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas. Karena itu, kita harus memilih rasio yang sesuai dengan tujuan analisis agar hasilnya tepat. Dan di sini ada dalam melakukan analisis laporan keuangan, kita juga harus memahami beberapa hal penting. Data laporan keuangan adalah data historis atau masa lalu, bukan prediksi masa depan. Kita juga perlu menggunakan kombinasi beberapa rasio agar hasil analisis lebih akurat. Angka dalam laporan keuangan juga bisa bisa bias karena metode akuntansi, estimasi manajemen, atau manipulasi laporan. Next. Di sini ada 4 jenis utama rasio keuangan. Yang pertama ada liquidity ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Contohnya itu current ratio dan quick ratio. Yang kedua ada activity ratio untuk mengukur efisiensi penggunaan aset, contohnya inventory turnover dan aset turnover. Yang ketiga ada profitability ratio untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba, contohnya ROA, ROE, dan net profit margin. Dan yang keempat, coverage ratio untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, contohnya debt to equity ratio dan time interest earned. Next. Selanjutnya di sini ada rasio analisis. Yang pertama ini adalah current ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Jika nilainya Jika nilainya tinggi, berarti perusahaan lebih aman dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Yang kedua ada quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini hampir sama dengan current ratio, tetapi tidak memasukkan persediaan karena persediaan tidak selalu cepat dicairkan menjadi uang. Selanjutnya ada account receivable turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Lalu ada lalu ada inventory turnover, yaitu untuk melihat seberapa cepat persediaan terjual. Jika terlalu rendah, bisa berarti barang terlalu lama disimpan. Dan yang terakhir ada aset turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Next. Di sini ada rasio analisis profitability. Rasio profitability yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang pertama ada profit margin. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih dan setiap penjualan. Semakin tinggi, semakin baik karena berarti perusahaan lebih efisien. Yang kedua adalah return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Yang ketiga adalah return on equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang mereka tanamkan. Yang keempat adalah earning per share atau EPS. Rasio ini menunjukkan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Dan yang terakhir adalah payout ratio, yaitu rasio yang menunjukkan berapa besar laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Next. Di sini ada rasio coverage atau rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya serta menilai tingkat risiko keuangan perusahaan. Yang pertama adalah debt to assets ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Jika nilainya tinggi, berarti perusahaan lebih banyak bergantung pada utang sehingga resikonya juga lebih besar. Yang kedua adalah times interest earned. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba yang dihasilkan. Semakin tinggi nilainya, semakin aman perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga. Yang ketiga adalah cash debt coverage.
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar total kewajibannya menggunakan arus kas dari aktivitas operasional. Rasio ini penting karena menunjukkan kondisi keuangan yang lebih nyata berdasarkan kas yang tersedia. Yang terakhir adalah book value per share. Rasio ini menunjukkan nilai buku perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Rasio ini membantu investor menilai apakah harga saham perusahaan tergolong tinggi atau terendah dibandingkan nilai bukunya. Jadi melalui rasio coverage ini, kita dapat mengetahui apakah perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya ada limitations of ratio analysis atau keterbatasan analisis rasio. Di sini membahas keterbatasan dari analisis rasio. Yang pertama, analisis rasio biasanya berdasarkan biaya historis atau historical cost. Artinya, data yang digunakan adalah data masa lalu, sehingga kurang mencerminkan kondisi saat ini, apalagi kalau terjadi perubahan harga atau inflasi. Yang kedua, analisis rasio juga menggunakan estimasi atau perkiraan. Dalam laporan keuangan, ada beberapa angka yang tidak pasti, seperti penyusutan atau cadangan kerugian, sehingga hasil rasio bisa saja kurang akurat. Yang ketiga, sulit melakukan perbandingan antar perusahaan dalam satu industri. Hal ini karena setiap perusahaan bisa menggunakan metode akuntansi yang berbeda, sehingga hasil rasionya tidak selalu apple to apple. Dan yang terakhir, tidak semua informasi penting tercantum dalam laporan keuangan, misalnya seperti kualitas manajemen, reputasi perusahaan, atau kondisi pasar. Padahal hal-hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Komparatif analisis atau analisis perbandingan. Analisis ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Contohnya pada tabel ini kita bisa lihat dari data tahun 2015 sampai 2019 di pendapatan atau revenue, total pendapatan meningkat terus dari 2015 hingga 2019. Di tahun 2015 ada 1.102, di 2016 ada 1.210, di 2017 ada 1.349, dan di 2018 ada 1.400, dan di 2019 ada 1.675. Jadi kesimpulannya, perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan yang konsisten setiap tahun. Ini menunjukkan kinerja penjualan yang semakin baik. Di sini ada biaya atau cost dan expense. Komponen biaya utama juga ikut meningkat seperti cost of sales naik signifikan dari 684 sampai 1.000. Di sini juga ada depreciation and amortization dari 98 sampai 150. Dan di sini juga ada selling and administrative expense. Dia meningkat stabil dari 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 126 hingga 225. Lalu kesimpulannya, biaya meningkat seiring pertumbuhan perusahaan, tapi perlu diperhatikan efisiensinya. Selanjutnya, di sini ada laba bersih atau net income-nya. Di tahun 2015 itu ada 114,8, di tahun 2016 ada 129,2, 2017 ada 146,9, 2018 150, dan 2019 150. Jadi kesimpulan utamanya labanya Jadi kesimpulan utamanya labanya meningkat dari 2015 hingga 2018. Next. Di sini ada percentage atau comma size analisis horizontal. Analisis ini fokus pada perubahan dari satu periode ke
periode lainnya dalam bentuk persentase. Misalnya, kita membandingkan tahun 2018 dan 2019. Kita tidak hanya melihat selisih angka, tetapi juga berapa persen kenaikan atau penurunannya. Contohnya, cost of sales naik 17,6%. Beban administrasi naik 50%, beban bunga bahkan naik 100%. Dengan melihat presentasi ini, kita jadi lebih mudah memahami perubahan yang signifikan, bukan hanya sekedar angka. Jadi analisis ini sangat membantu untuk mengetahui pos mana yang mengalami peningkatan paling besar dan perlu diperhatikan. Next. Di sini ada percentage common size analysis vertikal. Dalam analisis ini, setiap komponen laporan keuangan diubah menjadi persentase dari total. Misalnya penjualan dianggap 100%. Lalu biaya, beban, dan laba dihitung sebagai persentase dari penjualan tersebut. Dari tabel ini kita bisa lihat cost of sales sebesar 60% dari penjualan, beban operasional sekitar 13%, laba bersihnya sebesar 9%. Dengan cara ini kita bisa memahami struktur keuangan perusahaan. Keunggulannya adalah memudahkan perbandingan antar perusahaan, bisa melihat efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya, lebih mudah dianalisis daripada angka mentah. Jadi analisis ini membantu kita melihat proporsi dari efisiensi keuangan perusahaan. Next. First time adoption of IFRS atau penerapan IFRS pertama kali. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang baru menggunakan IFRS dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dibandingkan. Dalam IFRS 1 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, informasi yang disajikan harus jelas dan transparan. Yang kedua, perusahaan harus memiliki titik awal yang tepat saat beralih ke IFRS, dan biaya penerapan IFRS tidak boleh lebih besar dari manfaatnya. Prinsip utamanya adalah menggunakan penerapan retrospektif penuh, yaitu laporan keuangan disusun seolah-olah IFRS sudah digunakan sejak awal. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan bisa dibandingkan antar periode. Next. General Guidelines atau pedoman umum. Pada tahap awal penerapan IFRS, perusahaan perlu mengikuti beberapa pedoman umum. Yang pertama, perusahaan harus menentukan kapan laporan keuangan berbasis IFRS pertama kali disajikan. Ini penting karena menjadi titik awal seluruh proses transisi. Kedua, perusahaan harus menyusun laporan posisi keuangan awal saat transisi. Artinya kita membuat neraca pembuka berdasarkan standar IFRS. Yang ketiga, perusahaan harus memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS dan menerapkannya secara retrospektif, yaitu seolah-olah standar tersebut sudah digunakan sejak awal. Dan yang keempat, perusahaan juga perlu mempertimbangkan adanya pengecualian, baik yang sifatnya wajib maupun opsional. Dan yang terakhir, semua proses ini harus disertai dengan pengungkapan yang lengkap agar laporan keuangan transparan dan mudah dipahami oleh pengguna. Next. Implementations, steps, and mandatory exceptions. Dalam penyusunan laporan awal IFRS, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, perusahaan harus mengakui semua aset dan liabilities yang diwajibkan oleh IFRS. Yang kedua, menghapus akun atau pos yang tidak diperbolehkan dalam IFRS. Yang ketiga, melakukan klasifikasi ulang agar sesuai dengan standar IFRS.
Keempat, melakukan pengukuran kembali sesuai aturan IFRS, misalnya menggunakan nilai wajar. Namun, tidak semua hal bisa diterapkan secara retrospektif. Ada beberapa pengecualian wajib seperti estimasi, karena tidak bisa diubah berdasarkan informasi masa lalu. Kedua, ada akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. Yang ketiga, ada kepentingan non-pengendali. Jadi, untuk beberapa hal ini, perusahaan harus mengikuti aturan khusus yang tidak sepenuhnya retrospektif. Next. Optional exemptions atau pengecualian opsional. Selain pengecualian wajib, ada juga pengecualian opsional yang boleh dipilih perusahaan. Artinya perusahaan bisa memilih untuk tidak menerapkan IFRS secara retrospektif pada beberapa area tertentu. Seperti yang pertama ada transaksi berbasis saham, kedua penggunaan nilai wajar sebagai biaya perolehan, yang ketiga ada sewa atau leases, yang keempat ada imbalan kerja, yang kelima ada instrumen keuangan majemuk, yang keenam ada pengakuan awal aset dan liabilities keuangan, yang ketujuh ada liabilities pembongkaran aset, dan yang kedelapan ada biaya pinjaman. Tujuan dari pengecualian opsional ini adalah untuk mempermudah proses transisi agar tidak terlalu kompleks atau membebani perusahaan. Next. Di sini ada presentations and disclosure atau penyajian dan pengungkapan. Laporan IFRS yang pertama harus mencakup yang pertama 3 laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga ada 2 laporan arus kas, dan yang keempat adalah 2 laporan perubahan ekuitas plus catatan. Dan selanjutnya ada rekonsiliasi yang wajib disajikan. Yang pertama ekuitas menurut GAAP lama ke IFRS. Yang kedua ada laba komprehensif menurut GAAP lama ke IFRS juga. Udah cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.